Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Dwi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks eksplanasi. Sudah siap belajar? Berikut ini penjelasannya. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pernyataan umum, bagian kedua adalah deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi. Berikut ini penjelasan di setiap bagiannya. Bagian yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi penjelasan awal tentang latar belakang, keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa bagian pernyataan umum ini adalah paragraf pembuka di teks eksplanasi. Bagian yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas berisi tentang paparan rangkaian peristiwa atau kejadian atau urutan mengapa suatu fenomena terjadi, atau bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Dengan kata lain, deretan penjelas berisi tentang proses terjadinya fenomena atau penyebab terjadinya fenomena atau kejadian yang akan dibahas di dalam teks eksplanasi. Bagian yang ketiga adalah interpretasi. Merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Dapat dikatakan bahwa bagian ketiga ini adalah bagian kesimpulan, di mana penulis harus menyimpulkan dari 2 struktur yang sudah dijelaskan di awal tadi. Selain kita membahas tentang struktur teks eksplanasi pada pertemuan kali ini, kita juga akan membahas tentang pola pengembangan teks eksplanasi, di mana pola pengembangannya terdapat 2 pola. Pola yang pertama adalah pola kronologis atau proses, dan pola yang kedua adalah pola kausalitas atau sebab akibat. Pola pengembangan yang pertama adalah pola kronologis atau proses. Teks eksplanasi yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Pola pengembangan yang kedua adalah pola kausalitas atau sebab akibat, yaitu teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Dengan kata lain, pola pengembangan yang kedua ini menjelaskan penyebab dan diakhiri dengan akibat dari fenomena tersebut. Berikut ini adalah contoh teks eksplanasi yang dapat kalian baca dan pahami. Setelah kita baca, mari kita bahas bersama-sama struktur apa saja yang terdapat di dalam contoh teks eksplanasi ini. Pada paragraf pertama, di sini dijelaskan bahwa definisi dari pelangi atau biang lala. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa paragraf pertama ini adalah struktur pernyataan umum, di mana pada saat dijelaskan di awal tadi bahwa di dalam pernyataan umum terdapat definisi dan hal-hal umum tentang fenomena yang akan dibahas pada teks eksplanasi. Sedangkan pada paragraf kedua termasuk ke dalam struktur deretan penjelas, di mana deretan penjelas berisi tentang mengapa atau penyebab dan bagaimana atau proses terjadinya pelangi tersebut. Oleh karena itu, paragraf kedua ini dapat dikatakan atau dapat masuk ke dalam struktur deretan penjelas pada struktur teks eksplanasi. Untuk paragraf 3 termasuk ke dalam struktur interpretasi, di mana isi dari paragraf ketiga ini adalah menyimpulkan dari 2 paragraf dari paragraf pertama dan kedua. Oleh karena itu, dari kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, maka paragraf ketiga ini masuk ke dalam struktur interpretasi pada teks eksplanasi. Jika kita lihat lebih lanjut lagi, teks eksplanasi ini menjelaskan tentang terjadinya proses pelangi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi ini menggunakan pola kronologis atau proses, di mana menjelaskan proses terjadinya pelangi dari awal hingga akhir.
Demikianlah penjelasan tentang struktur teks eksplanasi pada hari ini. Semoga dapat membantu kalian dalam proses pembelajaran. Miss Dwi ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.